Shalom manusia yang perkasa, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti pada pagi hari ini, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Dia telah menjaga kita dalam satu minggu yang telah kita lewatkan. Kita percaya minggu-minggu berikutnya sampai selamanya Tuhan akan selalu menjaga kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan kita. Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya melebihi segalanya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau baik, kasih-Mu untuk selamanya. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hidupku. Oh haleluya, oh
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Kaulah Bapakku. Haleluya. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat hidup-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus,
kuasa-Mu nyata sempurna. Oh Yesus, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sanjung di atas segalanya. Kami bersyukur untuk hidup yang telah Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan tetap sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang sanggup melakukan segalanya. Tuhan kami yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kami yang sanggup mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah Tuhan yang kami sembah pada pagi hari. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Dan kami mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Kau berikan jamahan-Mu yang luar biasa. Kau akan menunjukkan bahwa Kau Tuhan yang luar biasa pada pagi hari. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Hidup-Mu aman di dalam Tuhan. Oh terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang percaya dimanapun berada, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tawar hati karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan
kasih Tuhan Yesus. Oh, Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan segalanya. Pada pagi hari ini kami mau percaya, bukan karena melihat apa yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami mau percaya karena firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali kita katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan.
dekat padamu Tuhan. Percaya penuh akan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita hari lepas hari dengan kesehatan dan segala berkat terbaiknya. Mari kita mendeklarasikan iman kepercayaan kita kepadanya yang telah memberkati kita. Kita mengangkat tangan kanan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang mulia. Biarlah Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh diberkati hanya oleh firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Manusia Allah yang perkasa, ketika kita membicarakan hari esok dalam kehidupan kita pada saat ini, telah menjadi semacam dilema tersendiri bagi kita. Di satu sisi, kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui akan hari esok itu. Sehingga ketika kita berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya pun, persiapan itu kepastiannya tidak bisa dijamin 100% berhasil. Sementara di sisi lainnya, ada semacam tuntutan di dalam diri kita untuk bisa memastikan bahwa keberadaan hari esok yang akan kita songsong itu dalam kehidupan kita menjadikan kita memasukinya dengan keadaan di mana kita baik-baik saja. Dua hal yang tidak berjalan sejajar inilah
yang seringkali telah menjadi semacam kebingungan bagi banyak orang. Tak terkecuali orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara sisanya, ketika mereka tidak mau dibingungkan dengan apa yang barusan saya katakan tadi, mereka mencoba mengenakan konsep dunia ini yang tentunya lahir dari ketidaktahuan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Konsep atau cara pandang yang diadopsi oleh mereka yang tidak mau dibingungkan oleh dua hal tadi, yaitu ketika mereka berpikir bahwa hidup ini kan sudah ditakar oleh Tuhan. Hidup ini kan sudah diatur oleh Tuhan. Jadi hidup manusia itu semacam sebuah skenario di tangan Tuhan. Dan kita manusia hanya sekedar menjalaninya. Melakukan apa-apa yang sudah memang ditentukan Tuhan dari sananya. Tentu saja berkenaan dengan pendapat ini adalah hal yang sangat keliru. Lantas sebagai orang yang percaya kepada Allah, bagaimanakah Anda dan saya menyikapi keberadaan hari esok kita dalam kehidupan ini? Untuk itu saudaraku, mari kita membuka kebenaran di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Kita membiarkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyatakan isi hatinya, pendapatnya untuk mengarahkan kita menghadapi hari esok kita. Matius pasal 6 ayat 34. Tuhan Yesus menyatakan hal ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulangi satu kali lagi. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dinyatakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius pasal 6 ayat 34 ini haruslah kita cermati dengan baik, sehingga dengan demikian dalam pertolongan Allah Roh Kudus kita dibawa untuk bisa melihat, mengerti dan memahami apa yang telah dimaksudkan Allah di dalam pernyataan kebenarannya ini berkaitan dengan hari esok, supaya kelak sebagai orang yang percaya kepadanya, Anda dan saya tidak lagi dibingungkan oleh dua hal yang tadi saya katakan, di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami hari esok. Sementara di satu sisi kita diminta atau kita dituntut oleh diri ini sendiri untuk bisa memastikan hari esok itu akan baik-baik saja bagi kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang telah kita baca bersama di dalam Matius 6 ayat 34 yang menyatakan dengan jelas, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kebenaran ini pertama-tama
telah memberitahukan kita dan telah mengajarkan kepada kita secara sekaligus sebuah kebenaran yang lahir dari pemikiran Allah yang maha hebat itu, bahwasanya kita akan selalu hidup di hari ini, bukan di hari esok. Kita akan selalu hidup atau menggulirkan hidup kita di hari ini, bukan di hari besok. Pernahkah Anda melihat atau membacakan sebuah kalimat gurauan, lelucon yang ditulis di dekat kasir atau dipasang di tembok rumah makan tertentu? Tulisannya bunyinya begini: hari ini bayar, besok gratis, ya kan? Hari ini bayar, besok gratis. Isinya ketika dibaca hanya sekedar sekilas, wow sekali. Hari ini bayar, besok gratis. Tapi jangan salah memahami kalimat lelucon ini atau gurauan ini, atau kalimat sekedar menghibur hati ini. Dengan memahaminya, oh kalau saya sekarang bayar hari ini, sekarang ini, besok kalau saya datang lagi, saya diberikan gratis sama pemilik rumah makan ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sebab ketika kita melakukan pemahaman atau kemudian kita memahami kalimat itu dengan pikiran seperti tadi, maka orang akan menertawakan kita dan akan menyuruh kita memperhatikan dengan baik kalimat gurauan yang tertulis di sana. Hari ini bayar, besok gratis. Sekarang kita makan, kita bayar. Besok kemudian kita datang lagi. Dihitungnya tetap hari ini. Benar? Ketika kita datang di esok harinya, maka besok itu gak ada. Yang dihitung adalah hari ini. Ya kalau sekarang besok kita datang, maka besok itu akan dihitung hari ini. Yuk harus bayar, nanti besok lagi yuk baru gratis. Besoknya lagi datang, ya tetap aja dihitungnya hari ini. Apa yang sedang atau apa yang kita ambil dari kalimat gurauan ini? Bahwasanya sahabat, yang namanya hari esok itu adalah sesuatu atau adalah merupakan hari yang belum kita masuki. Misalnya ketika saya sekarang ada di hari ini, maka hari yang belum saya masuki itu akan disebut hari esok, besok. Karena saya belum memasuki hari itu. Tapi ketika kemudian besoknya saya memasuki hari yang disebut esok itu, maka hari esok itu akan disebut hari ini. Hari yang belum kita masuki lagi akan disebut esok. Ketika dia sudah kita masuki, dia akan disebut dan dinamakan hari ini. Maka dengan pemikiran sangat sederhana ini, kita diberitahukan bahwa kita akan selalu hidup di hari ini, bukan di hari esok. Hari esok adalah hari yang belum kita masuki. Tetapi ketika kita sudah memasuki hari itu, maka dia akan dihitung sebagai hari ini. Hal sederhana ini menjadi penting untuk memberikan kepada kita sebuah kesadaran. Jangan tertipu dengan pemikiran demi mempersiapkan hari esok yang belum kita masuki. Hari ini yang kita lewati justru telah kita korbankan untuk mempersiapkan hari yang belum kita masuki. Sementara hari yang sedang kita jalani, kita tidak memiliki konsentrasi untuk mempersiapkan secara baik. Akan tetapi saudara, apa yang saya katakan ini
tidak menjadi atau tidak kemudian berarti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak diperbolehkan untuk membuat perencanaan masa depan atau hari esok itu sendiri. Yang sedang dibicarakan oleh Injil Matius 6 ayat 34 berkaitan, jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hendak memberitahukan kepada kita supaya kita tidak boleh atau kita tidak usah kehilangan fokus kita dalam menjalani hari ini, dalam menggulirkan hari ini. Jangan kehilangan fokus. Besok masih belum kita masuki, akan kita masuki tapi belum. Yang ditekankan di sini adalah fokus untuk hari ini. Jangan tersita hanya karena fokus kita dipecah untuk hari yang akan datang atau yang belum kita masuki itu. Apakah lagi ketika kita mempersiapkan hari esok yang belum kita masuki di hari ini, ditambah dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Akankah hari esok kita lebih baik daripada hari ini? Alkitab di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33 menuliskan sebuah peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran untuk memperingatkan kepada kita betapa Tuhan memimpin setiap hari-hari yang kita gulirkan bersama dengan Dia. Sehingga ketika kita yang kemudian melangkahkan kaki di hari esok, kita tidak perlu mencampurkannya dengan kekhawatiran ataupun ketakutan dalam menghadapi masa depan atau hari esok kita. Diceritakan atau dituliskan di dalam kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33 itu, ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk terlebih dahulu mengamat-amati, melihat bagaimanakah situasi atau keadaan negeri Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunannya itu. Musa menyuruh 12 pengintai itu mengamat-amati Kanaan. Bagaimanakah negeri itu? Supaya ketika kemudian kita memasukinya, kita bisa mempersiapkan diri. Camkan dan perhatikan baik-baik. Sebuah perencanaan, iya. Perencanaan masa depan atau hari esok, betul. Tapi perhatikan baik-baik. Contoh dari peristiwa ini. Alkitab kemudian melanjutkan menuliskan kepada kita. Setelah 40 hari 12 pengintai itu berada di negeri Kanaan atau di tanah Kanaan. Mereka pulang dengan 2 laporan yang berbeda. 10 pengintai membuat sebuah laporan yang isinya ditulis di dalam Bilangan 13 ayat 27. Saya bacakan. Mereka menceritakan kepada Musa dan seluruh umat Israel. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan
dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Masih belum cukup. Mereka kemudian membuat detailnya. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai membawa laporan kepada Musa dan kepada Israel yang sedang menanti berita bagaimana mereka harus membuat perencanaan masa depan itu atau hari esok itu. Dan kabar yang dibawa adalah kabar yang sangat mencemaskan. Kabar yang sangat mengkhawatirkan. Sebab pandangan mata mereka sekalipun bukan hal yang bohong, kenyataan mata fisik mereka memang nyatanya penduduk Kanaan adalah orang-orang yang gagah perkasa. Di negeri yang berlimpah susu dan madunya itu, itulah yang mereka bawa dan mereka laporkan kepada Musa dan kepada orang Israel. Dengan demikian, 10 pengintai itu berkesimpulan dan berkeputusan menyatakan kepada Musa sang pemimpin dan kepada umat Israel bahwasanya mereka tidak mungkin bisa mengalahkan para penduduk Kanaan, apalagi merebut negeri itu menjadi milik Israel. Sekalipun itu sudah merupakan janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ayat 31, Bilangan pasal 13 mencatat kesimpulan dan pernyataan mereka. Tidak mungkin kita dapat maju menyerang mereka. Mereka lebih kuat, lebih hebat dibanding kita. Namun 180 derajat perbedaan laporan yang dibawa oleh 2 orang pengintai lainnya. 10 berpendapat tidak mungkin menang, jangan lawan. Namun masih ada 2 yang pendapatnya belum didengar. Dan kemudian kita Bilangan menuliskan pendapat 2 orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Pendapat mereka justru berbeda, terbalik dengan pendapat 10 orang pengintai yang tadi pertama-tama memberikan laporan itu kepada Musa dan kepada Israel. Laporan Yosua dan Kaleb dinyatakan di dalam Bilangan 13 ayat 30. Dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, dikasih tanda seru tuh. Jadi dia memang berusaha untuk memberitahukan bahwa itu bukan berita benar yang dibawa 10 orang itu. Tidak, kita akan maju
dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Manusia Allah yang perkasa, pertanyaan sederhananya adalah, apa yang membuat pendapat 10 pengintai dan pendapat 2 orang pengintai lainnya sangat berbeda seperti langit dan bumi? Apakah yang menjadikan mereka berpendapat berbeda? Ketika mereka diserahi sebuah tugas penting, mengintai Kanaan, untuk membawa Israel memasukinya. Apa yang membuat dan menjadikan mereka berbeda? Dan pertanyaan itu hanya bisa kita jawab dengan jawaban singkat yang sangat sederhana. Apa itu? Iman kepada Allah. 10 pengintai telah memandang, telah berpikir berdasarkan kekuatan, kesanggupan manusia tanpa Allah. Maka laporan mereka yang melepaskan Allah yang Maha Kuat menghadirkan pendapat manusiawi terbatas. Orang Kanaan itu hebat-hebat, gagah perkasa, you tidak mungkin sanggup lawan dia. Kalau berdasarkan kekuatan manusia, pasti kamu tidak sanggup lawan itu penduduk Kanaan. Kenapa? Kemampuan Israel, bangsa kecil itu sangat terbatas. Memang mereka melahirkan perencanaan masa depan dan hari esok mereka berdasarkan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai manusia, dan melepaskan Allah untuk mengawal mereka, untuk mendampingi dan berjalan bersama dengan mereka melewati masa depan hari esok. Sehingga perencanaan yang mereka buat dan mereka memperoleh hasil dari jawaban itu, bahwa tidak ada satupun berita baik yang memberkati Israel. Kemudian Yosua dan Kaleb adalah 2 pribadi yang berbeda. Benar, Kanaan dan penduduknya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Benar bahwa kesanggupan kita tidak sebanding dengan mereka, tapi kita punya Allah yang hebat. Amin. Dia sudah berjanji dan tidak mungkin gagal dan tidak mungkin bohong bahwa Allah telah memberikan Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Maka bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, apakah kita tidak berdasarkan kekuatan kita tidak sanggup? Berdasarkan pemikiran manusia membuat perencanaan mengalahkan mereka, kita tidak sanggup? Apapun kondisinya, semua ketidakmampuan manusia, dalam hal ini Israel, di kasus mengintai tanah Kanaan itu, ketika mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi ketika Allah telah mengucapkan janjinya kepada Israel, Yosua dan Kaleb memegang janji itu. Oleh karena pribadi yang berjanji adalah pribadi yang maha dahsyat dan yang maha hebat. Atas dasar itu sajalah Kaleb dan Yosua merencanakan, memikirkan pengintaian kepada Kanaan dan masa depan Israel.
menjadi masa depan yang terberkati. Hanya atas dasar firman itu sajalah. Hanya berdasarkan atas kepercayaan kepada Allah yang berjanji menyertai, itu sajalah. Maka Kaleb dan Yosua membuat pernyataan iman yang luar biasa. Dengan demikian saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak boleh membuat perencanaan hari esok. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kebenaran ini, Dia mau memberitahukan kepada Anda dan kepada saya, silakan merencanakan hari esok. Tetapi perhatikanlah, atau silakan merencanakan hari esok dengan dua catatan. Yang pertama, jangan menyertakan kekhawatiran, kecemasan di dalamnya. Sebab di dalam kekhawatiran itu kita melepaskan iman kepada Allah. Kita tidak menemukan Allah di dalam kekhawatiran itu. Yang kedua, ketika kita masih berjalan di hari ini dan kita melewatinya dengan baik, janganlah kemudian menambah persoalan hari esok untuk dipikul secara bersamaan di hari ini. Sebab ketika keduanya kita gabung menjadi satu, beban kita akan menjadi semakin mustahil ketika kita pikul secara bersamaan. Hari esok, kata Tuhan Yesus, mempunyai kesusahannya sendiri. Dengan demikian adalah cerdas dan bijak ketika kita menangkap kebenaran ini, untuk kemudian tidak mengkhawatirkan hari esok. Kalaupun kita memikirkannya, harus dalam rangka Tuhan bersama denganku. Sehingga kita tidak kehilangan fokus di hari ini. Sehingga kita tidak kehilangan konsentrasi di hari ini. Sebab kita tahu ketika kita melewati hari ini dan kita sampai di hari esok yang nantinya juga akan disebut hari ini setelah kita tiba di sana. Kita tahu sebagaimana Allah telah menolong kita hari ini. Maka di hari besok, hari yang akan datang pun yang akan kita masuki, Allah akan selalu bersama-sama dengan kita. Allah akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, oleh karena itu manusialah yang perkasa. Ketidakmampuan kita untuk mengetahui hari esok bukanlah masalah terbesar kita, manusia yang terbatas. Apa masalah terbesar kita? Masalah terbesar kita adalah ketika kita tidak bisa mempercayai, atau lebih tepatnya ketika kita tidak bersedia mempercayai Allah yang mengetahui dan menguasai hari esok itu. Itu masalah terbesar kita. Florence Chadwick
bulan Juli 1952. Mengarungi perairan dingin menuju Catalina Island dengan tujuan menyeberangi terusan itu ke pantai California. Florence bukanlah merupakan orang asing dalam dunia perenang jarak jauh. Dia bukan orang asing. Florence adalah wanita pertama yang berenang mengarungi terusan Inggris bolak-balik. Akan tetapi, di salah satu hari di bulan Juli 1953, ketika dia sedang melakukan hal yang biasa dia lakukan, akan tetapi pada hari itu, dia merasa ketika sedang berenang, dia merasa sangat berkecil hati. Bukan karena dinginnya air, bukan juga karena rasa lelah ketika dia berenang sudah begitu jauh. Bukan karena dua hal inilah yang membuat Florence merasa berkecil hati, ciut. Akan tetapi dikarenakan hari itu kabut gelap menutupi sekelilingnya ketika dia sedang berenang, sehingga Florence tidak bisa memandang tembus di balik kabut itu. Di manakah daratan? Dia tidak bisa melihatnya. Ketika kabut itu menyelimutinya, hatinya ciut. Ada cemas di sana. Kemudian putus asa menyelimuti hatinya. Perkataan-perkataan sang pelatih yang mengikutinya dari belakang meneriakinya, memberikan semangat. Kamu sebentar lagi sampai, Florence, you bisa. Kali ini tidak bisa menenangkan hatinya sama sekali, sehingga dia tidak menggubris perkataan itu. Dan akhirnya ketika dia sudah sangat dekat dengan daratan, hanya sekitar 1,5 mil dari daratan, setelah berenang 15 jam, Florence menyerah. Dia minta dikeluarkan dan diangkat dari air. Hanya karena dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik kabut tebal itu. 15 jam berenang. 1,5 mil lagi sampai di daratan, jarak yang sangat dekat telah membuatnya menyerah. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh meminjam cerita ini untuk mengibaratkan Florence adalah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah bukan hanya dilatih oleh Allah untuk sanggup melewati hari-hari hidup di dalam dunia ini, namun juga telah diberikan kemampuan oleh Allah yang kita percaya itu, supaya ketika kita melewati hari-hari hidup kita dengan permasalahan apapun, termasuk masa depan dan hari esok kita, bagaimanapun kondisinya, kita telah dipersiapkan untuk menjadi pemenang bersama dan di dalam Allah.
Sang pelatih, yaitu Allah sendiri. Bukankah dia telah memenangkan pertandingan hidup ini? Dalam mati, bangkit, dan naiknya ke surga. Sehingga dia telah memberikan seluruh hidupnya dan kemenangan itu untuk menjamin setiap orang yang percaya kepadanya sanggup melewati hari-hari hidup kita, apapun situasi dan kondisinya. Namun masalahnya menjadi rumit, sama seperti Florence. Ketika dia meragukan, tidak mendengarkan, tidak mempercayai apa yang dikatakan dan diteriakan oleh sang pelatih. Itu dari cerita sederhana ini. Kalau kita mengambil maknanya dan membawa kepada kehidupan kita orang percaya, sebagaimana kita sedang membicarakan Matius 6 ayat 34 ini. Masalah hidup, masalah masa depan, masalah hari esok kita menjadi rumit ketika kita tidak mempercayai apa yang dikatakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus di Matius 6 ayat 34 ini adalah kebenaran. Sungguh-sungguh benar. Masalahnya akan menjadi sangat rumit bagi hidup kita. Sebab sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam ketidakmampuan kita, ketidakmengertian kita untuk melihat hari esok kita. Dan ketika dalam ketakterbatasan Allah, Allah tahu akan seluruh hari dalam hidup kita. Bahkan dia menguasai seluruh hari dari awal sampai akhir. Maka seharusnya, bukankah dalam ketidakmampuan kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada yang maha mampu itu, menjadikan hidup kita terberkati, berjalan dengan baik. Namun menjadi rumit ketika kita justru tidak mempercayai yang dikatakan Allah dalam firman-Nya adalah kebenaran. Menjadi lebih rumit hidup bagi kita. Untuk itu, meneguhkan hati kita kembali di atas dasar kebenaran firman, supaya kita tahu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut akan hari esok, dia sudah memastikan bahwa dia menguasai hari esok itu. Yang diperlukan dari kita adalah kita menyerahkan hidup ini dalam iman kepadanya, percaya kepadanya yang menguasai hari esok itu. Untuk itu, untuk meneguhkan hati kita dalam firman, Daud dalam Mazmurnya 139 ayat 16 sampai dengan 17 telah memberikan pernyataan kebenaran ini. Supaya teguhlah hati kita. Dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya, catat baik-baik. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dalam versi Alkitab firman Allah yang hidup, dia memberikan penjabaran yang lebih sederhana dari kalimat ini. Ayat 16 Mazmur 139. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku.
Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. 17. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiran-Mu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Amin. Haleluya. Allah merencanakan setiap hari hidupku. Dia memberkati kita di setiap hari itu dengan berkat yang baru. Dia memikirkan kita setiap hari. Pandangannya, pikirannya tertuju kepada orang yang mencintainya. Setiap hariku direncanakan oleh Tuhan, tapi jangan salah dipahami. Ini tidak bicara Tuhan menulis semacam skenario sementara kita duduk-duduk manis. Tidak usah kerja, tidak usah berkarya, bukan itu. Tuhan menulis, merencanakan setiap hari hidup kita. Maksudnya adalah ketika kita yang diberkatinya sejak awal penciptaan, berpegang terus kepada firman kebenarannya, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, asal kita bersama di dalam Dia dan di dalam firman-Nya, maka rancangan berkat itu yang daripada Allah pasti mengikuti kita. Itu maksudnya. Dengan demikian, manusia Allah yang perkasa, apakah lagi yang bisa menakutkan kita berkaitan dengan masa depan dan hari esok? Apakah lagi yang bisa menggentarkan kita melewati hari yang kita tidak mengerti itu? Apakah lagi yang bisa menggentarkan kita kalau Allah yang kita percayai, Dia menguasai hari itu dan kita ada di dalam dirinya? Masalah kita adalah ketika kita tidak benar-benar mempercayai Allah yang kita percayai itu saja. Untuk itu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah meneguhkan hati kita. Marilah meneguhkan iman kita hanya berdasarkan firman, bukan keadaan, bukan situasi. Sehingga ketika kita menapaki hari esok kita tahu dengan pasti bersama Allah kita akan baik-baik saja. Oleh karena itulah firman-Nya. Menutup kebenaran ini, ingatkan diri kita ketika Tuhan Yesus berkata, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Atau ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita secara lengkap, saya bacakan dalam Matius 6 ayat 34 ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pernyataan itu hendak mengingatkan Anda dan saya. Ketika setiap hari ada selalu permasalahan yang harus kita lewati. Ketika setiap hari ada selalu permasalahan yang kita lewati. Jangan takut. Karena setiap hari itu pun Dia memberikan rahmat, kasih karunia dan pemeliharaannya selalu baru. Amin. Selalu baru.
Sehingga tidak ada hari yang kita lewati tanpa kemenangan bersama Dia dalam firman-Nya saja. Jika Anda masih mengingat, ada satu pujian lama yang mengatakan begini. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Karena itu, jadilah tenang dan jadilah kuat menghadapi hari esok kita hanya bersama dengan firman. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, penguasa hari esok kami menyerahkan seluruh hari-hari hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Roh-Mu menguatkan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk hanya berpegang kepada firman-Mu yang mencerdaskan, yang menyemangati kami, dan yang menjadi landasan dalam seluruh hari-hari hidup kami. Bahwa di dalam-Mu, bersama dengan-Mu, apapun yang kami lakukan, Engkau telah memberkati dan menyertai kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Biarlah seluruh hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua yang mengandalkan firman untuk hidup. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesuslah masa depan kita. Para kekasih Kristus, tetapkan hati kita senantiasa ada di dalam Kristus, maka masa depan adalah sebuah hal yang pasti bagi kita semua. Mari kita mengakhiri pertemuan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, jika ada di antara Bapak Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tangannya di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah melimpah atas kami. Kami bersyukur kami sudah menjadi milik-Mu dan kami di dalam-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur masa depan kami sepenuhnya di dalam Engkau. Engkaulah masa depan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Dan para kekasih Kristus, terimalah kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan umat Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh dan jadilah sehat. Dan turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal serta dengan kita selama-lamanya. Sungguh diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu, disehatkannya Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu dimanapun engkau melangkah. Sungguh hidupmu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan, memancarkan kemuliaan namanya. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, tetap berpegang teguh firman Tuhan dan tetap tinggal dalam Kristus. Sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.